Magetan Family Radio, radio keluarga Anda. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siam. Marhaban ya Ramadan. Sahabat Rasi, sesaat lagi kita ikuti tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh MIN 15 Magetan, MIN 3 Magetan, dan MI Rejo Mulyo Panean. Dan acara ini disiarkan secara live di Facebook Rasi Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kayak semangat apa gara-gara udah mau lebaran ya? Lebaran sebentar lagi. Fahri, udah beli apa? Oh, belum beli. Oke. Nah, saat Rasi untuk siang kali ini ya memang puasa tinggal beberapa hari lagi. Tentunya jangan kendor ya untuk semangatnya ya. Dan untuk tartil Al-Quran masih ada sampai nanti menjelang lebaran. Nah, saat Rasi siang ini Rara juga sudah ditemani sama MIN 15 Magetan. Tentunya seperti biasanya nanti ada ibu-ibu yang sangat luar biasa, ada adik yang sangat luar biasa. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Rara. Gimana punya kabar? Alhamdulillah baik, sehat semua. Sehat semuanya ya. Puasa semangat. juga lancar Bu. Ya lancar. Untuk hari ini yang dibawa siapa saja? Untuk hari ini yang dibawa anak-anak kami yaitu Galih, kemudian Ananda Ersa, ya, Ananda Bintang, Ananda Indra, dan Yansen. Ya. Kalau diperkenalkan dong Bu, dengan ibu siapa? Kemarin mungkin belum kenal, biar tambah kenal lagi gitu. Iya, terima kasih Mbak Rara, dan untuk pemirsa Rasi dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Pinarti dari MIN 15 Magetan. Dan pada sampai saat ini Mbak Rara ya, MIN 15 Magetan masih menerima pendaftaran siswa baru untuk para ibu bapak dimanapun berada. Mohon untuk yang memiliki putra putri usia masuk sekolah dasar ya, mohon dimasukkan ke MIN 15 Magetan. Terima kasih. Kalau yang di bawah siapa saja ibu guru cantik ini? Oh ya, guru ini yang tim horenya. Ya, ini Ustazah Sumiati, Ustazah Laila. Oh ya. Yang galak ya. Enggak Ustazah. Ibu Yati. Ibu Sringana dan Ibu Nila serta Ibu Windati masih di musola. Nah, tentunya sahabat Rasi jangan lupa untuk simak di kesempatan siang kali ini program-program acara yang sangat spesial. Tentunya di indahnya Ramadan, untuk jam 12 siang ada tartil Al-Quran, ada jam 4 sorenya indahnya Ramadan bareng Ika di Kabupaten Magetan. Sementara jam 5 sore ada ngaji ngabuburit bareng Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan di samping Rara sudah ada Galih dipakai dong. Galih semangat sekali untuk siang kali ini, lagi berseri-seri. Galih Ya, kesini sudah berapa kali? Dua kali, tambah semangat ya. ya, Orang tua berarti semakin tahu Radio Rasi FM ya. ya. Tadi suruh dengerin Kak? Enggak. Nakal. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi nanti sampai rumah jangan lupa ya, untuk bisa subscribe YouTube Radio Rasi FM karena kamu udah tampil di situ, pasti ada di situ, oke? Oke. Yansen. Galih, untuk siang kali ini bakal membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai 7. Sudah siap saya? Siap. Oke, monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah
barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma alau tatsbira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Galih sekarang tambah lancar ya. Nah, sekarang Galih udah penampilan kedua. Masih pusing nggak? Kemarin diajarin sama Ustazah Laila. Enggak. Oh, udah enggak ya? Kemarin kan kata kamu galak. Sekarang masih galak kan? Enggak. Oh enggak. Siap Ustazah. Keren berarti ya. Ya. Sebenarnya Ustazah itu enggak galak, biar kamu tambah bisa, biar kamu tambah pinter ya. Oke. Nanti kalau seandainya kamu dapat juara atau apa, kan gara-gara Ustadz siapa? Ustazah Laila pastinya ya kan? Ya. Oke. Bunda, kalau untuk dari surat yang dibacakan sama Galih ayat 1 sampai 7 sendiri tentang apa, Bun? Iya. Dari ayat 1 surat Al-Isra itu menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina yang terjadi pada malam hari. Kemudian ayat 2 ini berisi firman Allah mengenai kitab Taurat yang diberikan pada Nabi Musa. Disebutkan bahwa Taurat merupakan petunjuk yang ditujukan kepada Bani Israel yang firman-Nya berisi larangan agar tidak mengambil penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat 3, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, maksudnya Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maka bersyukurlah kamu sekalian atas nikmat diutusnya Rasul kepadamu sebagaimana mereka mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kemudian ayat yang keempat ini terkandung di dalam surat Al-Isra ayat 4 ini, kami laksanakan ketepatan kami terhadap Bani Israel, maksudnya kami ini kami Allah, yang telah kami catat dalam Lauhul Mahfud bahwa mereka akan membuat kerusakan di Baitul Maqdis sebanyak 2 kali, masing-masing ditandai dengan tersebarnya kedoliman, ditinggalkannya hukum-hukum Taurat, dibunuhnya para nabi, dan saling membantu dalam kejahatan. Allah akan memperluas kekuasaan kalian yang membuat kalian semakin sombong dan dolim. Kemudian dari surat Al-Isra ayat yang kelima,
ini dikatakan oleh Allah, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari dua kejahatan tersebut yang dilakukan oleh Bani Israel tadi, kami menjadikan hamba-hamba kami mempunyai kekuatan menguasai kalian disebabkan kerusakan yang kalian perbuat. Lalu mereka berjalan menjelajahi kampung-kampung, kemudian tanpa meninggalkan sejengkal pun dan membunuh kalian. Sesungguhnya ancaman Allah yang berupa hukuman pasti terlaksana. Kemudian ayat ke-6, ketetapan Allah menakdirkan bahwa mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya dan membangun kembali kerajaan yang besar selama manusia berada di bawah bimbingan wahyu dan berjalan sesuai petunjuknya. Mereka akan dapat merasakan nikmat Allah yang disediakan di dunia ini. Surat Al-Isra ayat ke-7 menjelaskan bahwa jika seseorang itu berbuat suatu kebaikan kepada orang lain apapun bentuknya, baik harta, tenaga maupun ilmu, maka mereka sama saja dengan menghargai atau berbuat baik bagi dirinya sendiri. Karena sesungguhnya perbuatan baik atau buruknya seseorang itu merupakan suatu perwujudan bagaimana seseorang itu dapat menghargai dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang itu berbuat suatu kejahatan atau suatu keburukan kepada orang lain, maka sama saja dengan mempermalukan dirinya sendiri, sehingga ia tidak bisa menghargai dirinya sendiri di hadapan orang lain maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya segala sesuatu kebaikan atau keburukan seseorang, segala pahala, konsekuensi dan akibatnya ditanggung oleh dirinya sendiri dan bukan oleh orang lain. Demikian Mbak Rara. Terima kasih. Ya, penjelasan dari surat Al-Isra ayat 1 sampai ayat 7. Terima kasih Bunda, sangat luar biasa. Nah, untuk Galih, terima kasih ya. Nanti kalau pas terakhiran, ini terakhir atau masih ada satu penampilan? Masih Kamis. Oh Kamis ya. Oh, kesini lagi nggak? Ikutan kesini lagi nggak? Nggak tahu. Ya dan nanti kalau belum diajak kesini, ikut kesini ya. Oke, semangat. Nah sahabat terasi, jangan kemana-mana dulu. Kebersamaan kita masih panjang sekali. Masih ada penampilan dari Erza, Bintang, Indra dan juga Yansen. Masih di Tartil Al-Quran bareng Min 15 Magetan. Rumah kamu kok bagus dan rapi toh? Rumah siapa dulu? Mulai dari keramiknya, granit, desainnya bagus dan rapi. Ya pastilah, semua ini berkat Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2. Masa? Iya toh Kang? Makanya datang aja ke Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Ada banyak diskon dan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya wes, lek ngono tak ngajak bapak ya anak-anak. Berangkat. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan murah, lengkap dan berkualitas dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan di antaranya spesial keramik, granit, sanitari, segala macam bahan bangunan full promo di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Untuk keramik 40-an, beli 10 dus gratis 1 dus. Dan untuk granit ada voucher khusus untuk pembelian cat dan sanitari. Setiap pembelian all merek Bralvat diskon 20% dan ada juga cashback 100.000 untuk pembelian minimal 3 juta dan kelipatannya. Setiap pembelian keramik 50-an diskon 5-10% setiap kardusnya. Segera kunjungi di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Telepon 0857 36 46 43 58. Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik rumah Anda. Aduh, awak rasanya gelindingan terus. Ada apa tuh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, nggak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo?
Bapak Yusnaidi. Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, dan kita masih di acara Tartil Al-Quran bareng Min 15 Magetan. Dan di samping Rara sudah ada Erza Azir Rashid Al-Ghani. Apa lo? Aku padahal nggak ditulis loh, tulis di sini ya. Apalah aku mah. Kenapa kamu tawa tadi? Aku nggak ngajak. Kok aku galak ya? Enggak, bercanda Erza. Erza, kamu kelas berapa sayang? 6. Kelas 6. Berarti habis ini kamu lulus ya? Iya. Mau nerusin kemana? MTS Banaran Takaran. Oh, Takar. Kenapa milih MTS? Mondok. Mau mondok saja. Kenapa milih? Karena pilihan Erza sendiri atau karena orang tua? Pilihan saya sendiri. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi tanpa sekarang ini kalau untuk pemilihan sekolah memang untuk anak-anak seperti kelas 6 dari Erza ataupun mungkin yang lain sudah bukan karena orang tua atau guru lagi ya Bun ya? Iya, karena udah pilihan sendiri. Sendiri. Oke. Tapi kalau dari pihak sekolah mengarahkan nggak sih Bun kesininya gitu? Kalau dari sekolah memberi kebebasan kepada siswa-siswi untuk melanjutkan yang sekolah yang menjadi dipilih ya. Ya. Oke. Nah, Erza bentar lagi kan udah mau lulus. Yang paling diseneng di Min 15 Magetan itu karena apanya? Kenapa? Ekstrakurikuler ya. Oh, ekstrakurikulernya. Ikutan apa ekstrakurikulernya? Drum band. Oke, berarti drum band untuk kamu bagian apanya? Bass. Oh, bass. Pantan tubuh kamu gede ya. Oke. Berarti suara kamu nanti juga gede pokoknya. Semangat Erza untuk ngajinya. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hiya aqwamu yubassirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'dadna lahum adaban alima.
wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famakhawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlam mir rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, seperti semangatnya pada saat ngedram ya. Untuk guru ngajinya siapa ya Reza? Ustazah siapa? Ustazah Sumiati. Oh, Ustazah Sumiati. Oke. Terima kasih Ustazah Sumiati sudah ngajarkan Irza segini bagusnya untuk ngaji ya. Sukses untuk kamu ya. Amin. Bunda, kalau untuk dari surat Al-Isra ayat 8 sampai 12 sendiri tentang apa, Bun? Iya, dari surat Al-Isra ayat 8 maksudnya adalah berkat rahmat dari Allah musuh-musuh kalian akan berpaling pergi dari kalian dan kalian selamat dari ulah mereka. Tetapi manakala kalian kembali melakukan pengrusakan, tentulah kami kembali mengadab kalian di dunia maupun di akhirat nanti. Karena itulah dalam firman selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian surat Al-Isra ayat 9 menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat manusia. Al-Qur'an menuntun manusia kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan memberi kabar gembira berupa pahala yang melimpah yang akan diterima di akhirat sebagai imbalan dari amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Kemudian surat Al-Isra ayat 10 menjelaskan bahwa Al-Quran adalah peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan diberikan Allah di hari kiamat sebagai balasan. Ancaman yang ditujukan kepada mereka adalah adab yang pedih sebagai balasan dari perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Kemudian surat Al-Isra ayat 11 dikatakan, dan manusia terkadang berdoa untuk kejahatan seperti mengharapkan kematian, kemudian kematian anak dan keluarganya, atau untuk kehancuran harta bendanya dalam keadaan marah atau putus asa, sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Allah menyatakan manusia bersifat tergesa-gesa. Sifat itulah yang menyebabkan manusia berdoa untuk kejahatan tanpa disadari bahwa doanya itu jika dikabulkan akan membawa kerugian bagi dirinya. Oleh karena itu, janganlah tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Kemudian surat Al-Isra ayat 12 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta dengan maksud agar supaya manusia memikirkan dan merenungi penciptanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia menciptakan malam dan siang masing-masing sebagai tanda kekuasaannya. Siang dan malam merupakan dua peristiwa yang selalu silih berganti yang sangat berguna bagi kemaslahatan manusia dalam menjalankan kewajiban agama dan urusan-urusan duniawi. Pada siang hari manusia bisa beraktivitas untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian di malam hari bisa untuk beristirahat. Perubahan siang dan malam itu sangat berguna bagi manusia untuk mengetahui bilangan tahun, bulan, dan hari serta perhitungannya. Demikian Mbak Rara penjelasan dari surat Al-Isra
ayat 8 sampai ayat 12. Terima kasih Bunda. Dan tentunya buat sahabat Rasi, kebersamaan kita nggak cuma bisa di 90,6 FM lewat radio saja ya, tapi Anda bisa simak juga langsung live perform kita, penampilan adik-adik kita dari Min 15 Magetan, yaitu lewat Facebook Rasi Magetan, atau langsung streaming aja di www.rasifm.co.id. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana dulu. Habis ini kita bakalan ditemani sama Bintang Kurnia Putra, bakalan ngaji yaitu surat Al-Isra ayat 13 sampai 17. Masih di sini saja di Tartil Al-Qur'an bareng Min 15 Magetan. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ranggenang ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki. Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya gowenah koyok ngene kok ora iso maca. Iya Di, pancen mripatku ki wis suwi loro Di, nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemak. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Pak kayak iki kok wis wayang garap sawah. Kayak durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo aja meh piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok padha karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Sobat Rasi, kembali lagi dari kawasan MT Aryono Permai 13 Magetan. Kita masih di Tartil Al-Quran. Di luar sana sangat panas sekali. Ini pastinya godaannya banyak. Haus begitu. Anak-anak masih semangat? Fahri masih semangat? Oh, masih tapi matanya gini terus. Oke. Kalau dari anak-anak begini biar tambah semangat itu tipsnya apa, Bun? Biasanya yang guru-guru kasih kalau pas lagi di sekolah. Biasanya kan jam-jam segini tuh jam-jamnya ngantuk. Iya.
Untuk anak-anak biasanya kalau jam segini di sekolah waktu masih pembelajaran tatap muka, belum ada COVID itu, jam segini itu sholat duhur berjamaah. Sholat duhur berjamaah. Sholat duhur berjamaah, kemudian istirahat sebentar karena di lingkungan min 15 Magetan itu adalah lingkungannya teduh dan rindang, maka anak-anak bisa bermain di taman-taman di situ dan mereka semangat sekali, ya, tidak kenal lelah. Oke, semangat ya. Untuk siapa tadi namanya? Bintang. Bintang semangat nggak untuk siang kali ini? Semangat. Tapi suaranya kamu semangat gitu. Semangat nggak? Nah gitu dong. Tadi semangat banget didengerin sama orang tuanya nggak sih? Pesen untuk dengerin nggak? Enggak. Oh enggak. Lah piye toh? Bintang. Kalau si Erza tadi sukanya drum band, ya kan? Ekstrakurikulernya. Kalau kamu sukanya apa? Futsal. Kenapa milih futsal? Mau jadi bintang kayak BP Pamungkas, Bambang Pamungkas, ya kan? Iya. Oke. Kalau boleh Kak Rara tanya, tapi jujur ya jawabnya ya, beneran jujur. Selama sekolah di Min 15 Magetan, guru yang paling sabar banget selama sekolah di Min 15 Magetan siapa? Ayo mikir. 1, 2, 3. Apa semuanya sabar? Semuanya sabar. Alhamdulillah semuanya sabar. Ibu yang di sana duk. Watak wahku. Jelalah mboten to, Bu. Alhamdulillah sabar. Tapi dalam batin Bintang mau jawab kok nek diseneni, gak tak jawab kok ditakoni. Tapi alhamdulillah memang sabar semua ya Bu ya, insyaallah ya. Harus sabar ya Bu, karena tentunya amanah itu harus dijalankan dengan sabar ya. Amin. Erza, Bintang sudah siap sayang? Sudah. Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadilu 'alaiha wa la taziru wasiratun wisra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Wa iza aradna an nukhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawl fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi habiram basira. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Si Bintang ini memang anaknya sedikit rada pendiam nih kayaknya ya, Bun. Pantes ya. Pendiam aja. Ini kalau digodain Bintang apa? Cowok-cowok pendiam ya, tapi biasanya nanti romantis, Bu. Romantis gak sih kamu? Udah punya pacar belum? Belum. Kira-kira di Min 15 Magetan ada yang taksir nggak? Enggak. Oh ada katanya itu, kata Fahri ada. Ada gitu tadi. Kayak apa jangan-jangan Fahri yang udah punya? Ya, Fahri udah. Oh Fahri udah punya. Bu, ya. Kalau dari surat Al-Isra sendiri, dari ayat 13 sampai 17 tentang apa Bunda? Iya.
Surat Al-Isra ayat 13 itu menjelaskan bahwa pada hari kiamat manusia tidak dapat memungkiri catatan-catatan amal perbuatannya ketika di dunia, karena pencatatnya adalah para malaikat yang memang ditunjuk oleh Allah, yang pekerjaannya khusus mencatat amal perbuatan manusia. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir ayat bahwa cukuplah pada hari itu diri mereka sendiri sebagai penghisap amal perbuatan mereka. Kemudian ayat surat Al-Isra ayat 14, maksudnya semua catatan termuat dalam kitab itu cukup akurat sebagai bukti, karena apa yang tercatat dalam kitab itu merupakan rekaman dari amal perbuatan mereka, seolah-olah mereka sendirilah yang membuat catatan-catatan itu. Kemudian surat Al-Isra ayat 15, barang siapa mendapat hidayah sehingga ia berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dan kebahagiaan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat tidak mendapat petunjuk Allah, maka sesungguhnya ia tersesat dari jalan yang benar, dan yang demikian itu mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, yakni setiap orang memikul dosanya sendiri yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Perbuatan yang baik mendapat ganjaran, dan perbuatan yang buruk mendapat siksaan yang pedih. Dan kami tidak akan berbuat aniaya dengan menyiksa manusia sebelum kami mengutus seorang rasul yang menunjukkan kepada mereka jalan yang benar dan mencegah dari kesesatan. Kemudian surat Al-Isra ayat 16, Allah memerintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk melakukan ketaatan, tetapi mereka malah melakukan kefasikan dan kemungkaran, sehingga negeri itu berhak mendapatkan murka dan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Isra ayat 17, Allah telah banyak membinasakan umat manusia yang mendustakan lagi mengingkari rasul mereka sesudah Nuh. Demikian Mbak Rara penjelasan dari surat Al-Isra dari ayat 13 sampai ayat 17. Terima kasih ya Bunda ya. Nah, ingat anak-anak, jangan berbuat sesuatu hal yang membuat dosa, karena nanti dosanya dipikul sama anak-anak sendiri. Tapi kalau untuk masih kecil, dosanya dipikul sama orang tua. Fahri, dosamu udah dipikul sendiri, jangan buat dosa ya. Habis ini Satrasi ada Fahri yang bakalan ngaji, si ganteng. Iya, sempat senyum lagi. Ya udah, jangan kemana-mana Satrasi, kebersamaan kita masih panjang, masih di Tartil Al-Quran bareng Min 15 Magetan. Wih, keren nih. Kuliah di mana sih? Stikes BHM dong. Yakin nih kuliah di Stikes BHM? Yakin banget lah Ton. Pilihan program studinya banyak. Lulusannya sudah banyak yang kerja di dalam dan luar negeri. Keren kan? Yo Idin, ada program beasiswanya juga dan bekerja sama dengan universitas ternama di luar negeri. Yakinkan dirimu kuliah di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Stikes Bakti Husada Mulia Madiun sudah terakreditasi BAN PT dan LAM PT KESB, membuka program studi D3 Kebidanan, D3 Farmasi, D3 Reka Medis, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, S1 Kesehatan Masyarakat, dan S1 Farmasi. Pendaftaran gelombang 2 1 Maret sampai 31 Mei 2021, gelombang 3 1 Juni sampai 26 Agustus 2021. Bebas tes tulis, daftarnya cukup pakai nilai raport saja. Pelayanan one day service baik offline maupun online. Cek info lengkapnya di www.stikes-bhm.ac.id. Stikes Bakti Husada Mulia Madiun menyediakan program beasiswa bidik misi atau KIP kuliah, bantuan kegiatan mahasiswa, peningkatan prestasi akademik, dan beasiswa Yayasan Bakti Husada Mulia Madiun. Lulusannya sudah bekerja di berbagai bidang profesi, baik di dalam dan luar negeri. Daftar sekarang juga. Hubungi kampus Stikes BHM di Jalan Taman Praja nomor 25, Mojorejo, Kota Madiun. Telepon 0351 491 947 atau WA 085 231 999 700. Website www.stikes-bhm.ac.id. Instagram @pmbstikes_bhm. Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Profesionalisme adalah urat nadiku.
Ini takkan lagi kalahnya berkali-kali. Saat istri minta lagi, jatahnya ditambah lagi, tetap kulayani. Karena instrumen mateng rasanya. Hidromen, andalan lelaki sejati. Bisa Anda dapatkan di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan. Sahabat Rasi, balik lagi. Rara untuk kesempatan yang keempat ini semangat sekali. Karena kenapa? Karena ada Fahri. Aku tadi sempat bingung loh. Ini Indra, tak cari terusan Indra siapa gitu. Oh ternyata Fahri. Ibu nulisnya Indra doang, padahal aku senangnya Fahri, Bu. Dia tuh kalau disuruh apa-apa semangat gak sih, Bu? Fahri, suruh ke sana, suruh sini gitu. Ya, semangat. Semangat ya. Paling lincah ya. Anaknya, ya. Paling lincah. Kaum olahraga di sana yang ikutan apa? Futsal. Dipakai. Sepak bola. Terus apa lagi? Drum band ikut. Ikut semua. Bulu tangkis ikut? Enggak. Oh enggak. Yang lain? Sudah. Oh sudah, itu aja. Pelajaran yang paling disuka sama Fahri? Serius, Bu? Matematika? Bukan. Oh, bukan. Apa? Fikih. Kalau kata Ibu matematika, kayaknya kamu benci sama matematika ya. Kenapa? Sulit kok. Sulit. Lah kan sama ibunya sama ibu guru udah diajarin. Tetap nggak nyambung. Nggak nyambung. Ibu gurunya siapa untuk wali kelasnya yang ngajarin apa untuk pelajaran matematika? Bu Mus. Bu siapa? Bu Mus. Ikut hadir enggak? Enggak. Oh enggak. Kalau menurut Fahri, Bu Mus sendiri galak apa sabar? Apa karena Fahrinya yang benar-benar nggak bisa atau gimana? Sabar. Tapi Fahri tetap nggak bisa. Enggak. Kok sampai Ibu tahu kamu nggak suka sama matematika? Kenapa? Ya udah deh. Kan kamu kata kamu tadi kesini diantar sama bapak kamu, ya kan? Pada saat kamu bilang ke bapak kamu, Pak, aku mau tampil di Radio Rasi FM lo untuk ngaji. Tanggapan bapak kamu gimana? Enggak bilang. Kamu kok durhaka sih, Ndra? Seharusnya bilang minta doa restu sama bapak, semoga lancar gitu ya. Kapan-kapan ya? Oke. Ya udah, Indra siap untuk ngajinya? Indra apa Indra? Indra. Ya udah ngaji deh, ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu biha ma nasya. Liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madkhura. Faman arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun wa ulaika kana saya'uhum mashkura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika makhdura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, benar-benar lantang dan cetar membahana ya.
senang sekali pastinya orang tua kamu dengerin suara kamu, terus nonton YouTube-nya kamu. Nanti dikasih tahu ya, Bu, aku tadi habis tampil suaraku kayak gini. Ternyata di radio bagus loh, gitu ya. Oke, siap. Ini kayaknya memang selain ngajinya benar-benar bagus, untuk aktivitas di sekolah juga benar-benar sangat luar biasa yang diikuti sama Fahri ya Bu ya. Iya, memang anaknya rajin, energik ya. Iya. Bangga kamu ya. Jangan lupa, kamu kelas berapa sih? 6. Oh, bentar lagi udah mau lulus dong. Kangen gak sih nanti sama guru-guru yang ngajar kamu? Kangen. Alhamdulillah, jangan sampai lupa nanti sama guru-gurunya ya. Udah bikin kamu pintar ngaji, pintar segala macam, termasuk fikih yang kamu suka ya. Oke, Bunda. Kalau dari surat yang dibacakan sama Fahri, surat Al-Isra sampai ayat 18 sampai 22 tadi apa, Bun? Iya, dari surat Al-Isra ayat 18, setelah membicarakan kaum terdahulu yang dibinasakan karena kedurhakaan mereka, kini Tuhan memberi pilihan. Siapa yang tetap menghendaki kemewahan duniawi, tetap mengumbar nafsu, tetap bergelimang maksiat, Tuhan akan kabulkan itu, dimudahkan dan difasilitasi. Tapi di akhirat nanti akan menderita, merasakan kepedihan siksa. Kemudian surat Al-Isra ayat 19, bagi orang yang memilih kehidupan akhirat, berat sedikit menjalankan ibadah, tetap teguh dan bersabar, maka Tuhan akan memberi mereka kehidupan terpuji. Faulaika kana sa'yuhum. Kemudian dari surat Al-Isra ayat 20 menjelaskan bahwa pembalasan di dunia Allah berikan kepada siapa saja yang berusaha meraihnya, baik kafir maupun mukmin. Sedangkan pembalasan berupa pahala di akhirat khusus Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Tuhan. Kemudian Allah menegaskan bahwa kedua golongan itu akan dilimpahi kemurahan. Maksudnya baik golongan yang mencintai kehidupan dunia maupun golongan yang lebih menyukai kebahagiaan akhirat akan diberi rezeki dan dibiarkan mengembangkan keturunan. Namun kemurahan Allah yang maha luas tidak terhalang karena keinginan seseorang kepadanya. Oleh sebab itu, kedua golongan itu sama-sama dapat mencicipi kelezatan hidup di dunia sesuai dengan usaha mereka masing-masing. Akan tetapi, kedua golongan itu tidak akan merasakan kasih sayang Allah yang sama. Mereka yang mengutamakan kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat akan masuk neraka jahanam sebagai tempat yang pantas untuk mereka, sedangkan mereka yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat dan tidak melupakan kehidupan dunia akan masuk surga sebagai tempat yang penuh kebahagiaan dan kenikmatan yang tidak putus. Kemudian ayat 21 Allah menyatakan kepada kedua golongan itu, perhatikanlah dan ambillah pelajaran bagimu bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dari kesenangan duniawi maupun kesenangan ukhrawi yang diperoleh sebagai ganjaran dari amal perbuatannya. Dan pasti pembalasan berupa kesenangan dalam kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya dibanding dengan pembalasan di dunia. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar memperhatikan kemurahan yang diberikannya kepada kedua golongan tersebut. Allah melebihkan sebagian golongan atas sebagian yang lain dari masing-masing golongan. Manusia akan mendapat pelajaran karena meskipun masing-masing berusaha untuk mencari rezeki dan kenikmatan dunia, namun hasilnya berbeda. Nikmat Allah yang diberikan kepada mereka mengutamakan kehidupan dunia menyebabkan mereka bertambah ingkar kepada zat yang memberi nikmat itu. Sebaliknya, nikmat yang diberikan kepada mereka yang mengutamakan kehidupan akhirat membuat mereka semakin mensyukuri zat yang memberikan nikmat itu. Kemudian dari ayat 22, oleh karena itu janganlah engkau adakan Tuhan yang lain di samping Allah, yakni jangan mempersekutukannya.
nanti engkau menjadi tercela dan terhina karena perbuatanmu itu, sehingga engkau menyesal karena tidak ada siapapun yang dapat menolongmu. Demikian Mbak Rara penjelasan dari surat Al-Isra ayat 18 sampai ayat 22. Terima kasih Bunda. Dan buat sahabat Rasi, jangan kemana-mana dulu, tetap merapat bareng kita masih di Tartil Al-Quran. Nikmati kuliner di Magetan kurang lengkap jika tidak mampir di kedai AF loh. Tentunya dengan fasilitas yang membuat kita nyaman banget dalam bersantap seperti free wifi. Kedai AF Magetan cocok untuk acara keluarga, arisan, dan kumpul teman dengan menu makanan banyak banget. Ada aneka stik bakso, stik ayam, dan daging. Aneka kuah seperti sup, tom yum, dan juga bakso. Olahan ikan seperti lele, empek-empek, batagor siomay, dan ada menu ala Itali juga loh, seperti pizza dan zuppa. Camilannya juga banyak, ada roti bakar, tempe, tahu, dimsum, dan lain-lain. Ditambah dengan aneka nasi goreng, nasi pate AF, aneka mie, olahan ikan, dan menu ala Korea, serta aneka minuman panas dan juga dingin. Ada juga paket buat pelajar loh. Harga mulai dari 10.000 sampai 60.000 rupiah. Dijamin harganya super murah. Segera deh ajak keluarga dan teman Anda untuk menikmati menu di kedai AF Selosari Magetan. Informasi pesan antar bisa hubungi di 0813 353 33455 atau bisa via Grab loh. Kedai AF Magetan, kedai dengan tempat dan menu gaul kekinian. Hai Sobat IndiHome, sekarang nggak perlu kesel lagi kalau memori HP kalian penuh. Kalian bisa pakai Cloud Storage for IndiHome. Simpan foto, video, dokumen dijamin aman dengan kapasitas hingga 128 GB. Harga mulai dari 16.000 aja per bulan. Yuk download aplikasi Cloud Storage for IndiHome di Google Play Store sekarang. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat Rasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Dan Rara masih ditemani sama anak-anak dari Min 15 Magetan. Tadi ada Fahri, ada Galih, ada Erza, Yansen, dan Bintang. Nah, yang gabung dulu di Facebook Rasi Magetan, halo Mbak Sekar, hai. Ada juga untuk Bunda Sunarti, ada Bunda Purwantini Azza, ada Azahra Fikih Hikaru ya. Untuk ada Ata dan juga Ibu Bunda Siti Katijah. Selamat siang dan terima kasih sudah mampir untuk Facebook Rasi Magetan ya. Sekali lagi sangat Rasi, kebersamaan kita nggak cuma lewat radio saja. Jadi Anda bisa langsung lihat dan juga dengar di Facebook Rasi Magetan. Dan penampilan anak-anak ini nanti setelah mungkin baru berapa menit lah pulang gitu, udah tampil di YouTube-nya Radio Rasi FM. Dilihat saja. Nanti Fahri ada di sini, Yansen ada di sini dengan ngaji-ngajinya ya. Yansen, kamu ini tinggal yang terakhir. Masih semangat kan? Masih. Puasanya masih lancar? Masih. Alhamdulillah. Tadi kesini bareng siapa? Sama Indra. Oh, bareng Indra. Tetangganya Indra? Bukan. Bukan diakui kamu. Oh, berarti emang bareng gitu aja ya. Tapi sekelas kan? Ya. Sekelas. Kalau menurut kamu Indra itu anaknya gimana? Aku tanya penampilannya Indra daripada aku nanya kamu gimana. Baik enggak? Baik. Alhamdulillah baik. Baik Fahri. Alhamdulillah ya. Kalau kamu sendiri baik enggak menurut kamu? Nggak tahu. Nggak tahu. Habis ini kamu mau kemana? Kan kata kamu udah kelas 6, udah lulus. Nggak tahu. Belum orang tua saya. Oh, manut nanti ya. Pokoknya ya siap deh. Jangan tentang orang tua yang terpenting ya. Apapun nanti pilihan dari orang tua itu pasti yang terbaik untuk kamu. Oke? Ya dah, Yansen ngaji yaitu mana tadi? Surat Al-Isra ayat 23 sampai 25 saja. Sudah siap? Siap. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar untuk Yansen ya. Yansen Septiantika Ramadan. Kamu lahirnya kayaknya di bulan Ramadan, benarkah? Di bulan Ramadan enggak? Lupa. Hari lahir sendiri lupa, baru sadar saya ya. Ya udah, yang penting kamu kalau nggak lupa nanti pas pulang rumah kamu yang mana, oke? Bunda, ya. Kalau untuk yang dibacakan Yansen sendiri dari ayat 23 sampai 25 tentang apa, Bun? Iya. Dari ayat 23 surat Al-Isra menjelaskan, jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar mereka memperhatikan beberapa faktor terkait dengan keimanan. Faktor itu diantaranya yang pertama, agar manusia tidak menyembah Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapak mereka. Jadi betapa pentingnya kita itu berbuat baik kepada ibu bapak, karena kita harus mensyukuri, harus bersyukur kepada ibu bapak, ya, karena mereka sangat berat pada waktu mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, kemudian berat mencari nafkah dan mendidik putra-putrinya dengan penuh kasih sayang. Maka kita harus mensyukuri. Dan manakala mereka usia lanjut berada di sisi kita, janganlah kita membuat sakit hati, jangan kita berkata kasar. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa jangan mengatakan kepada ibu bapak. Jadi mengatakan gitu saja tidak boleh, apalagi membentak dan menyakiti hatinya. Maka Allah, karena pentingnya berbuat baik kepada ibu bapak ini, Allah meletakkan faktor berbuat baik kepada ibu bapak ini adalah faktor yang kedua, atau kewajiban yang kedua setelah beriman kepada Allah. Kemudian ayat ke-24, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Yang dimaksud dengan sikap rendah hati dalam ayat ini adalah mentaati apa yang mereka perintahkan selama perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Taat anak kepada kedua orang tua merupakan tanda kasih sayang dan hormatnya mereka kepada kedua orang tua, terutama pada saat keduanya memerlukan pertolongan anaknya. Ditegaskan bahwa sikap rendah hati itu haruslah dengan penuh kasih sayang, dengan rasa ikhlas, kemudian betul-betul dilakukan untuk mendoakan kedua ibu bapak mereka
agar diberi kelimpahan kasih sayang Allah sebagai imbalan dan kasih sayang keduanya dalam mendidik mereka ketika masih kanak-kanak. Kemudian ayat 25 menjelaskan bahwa dalam keadaan kedua orang tua sudah berumur lanjut dan berada dalam pemeliharaanmu, boleh jadi suatu waktu engkau berbuat kesalahan secara tidak sengaja atau karena terpaksa. Dalam keadaan demikian itu, ketahuilah bahwa Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik dan tulus mengasihi kedua orang tuamu dan berbakti kepada keduanya dengan sepenuh hatimu, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, maka sungguh Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat dan menyertainya dengan berbuat kebaikan. Demikian Mbak Rara penjelasan dari surat Al-Isra ayat 23 sampai 25. Terima kasih Bunda untuk semua penjelasan dari surat Al-Isra, yaitu dari ayat 1 sampai 25 ya. Tentunya sukses untuk Min 15 Magetan. Amin. Terima kasih tentunya buat sahabat Rasi untuk kebersamaannya, yaitu di program acara kita, yaitu di Tartil Al-Quran untuk Ramadan 1442 Hijriah. Tadi sudah ada penampilan yang sangat luar biasa dari anak-anak Min 15 Magetan. Ada Galih, ada Erza, ada Bintang, ada Endra dan juga Yansen. Insya Allah ketemu hari Kamis lagi ya Bunda ya. Oke. Dan saat Rasi karena kebersamaan kita tinggal beberapa menit saja, akhirnya Rara harus pamit dulu ya. Makasih semuanya sudah merapat. Jangan lupa ya, nanti kalau sudah mungkin sampai 15 menit aja di rumah untuk subscribe yaitu YouTube Rasi FM, yaitu Rasi Magetan. Saat Rasi tuntas sudah kebersamaan kita di Tartil Al-Quran. Insya Allah ketemu besok lagi dengan teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk selalu dengerin Radio Rasi FM. Dan dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.